Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Winnie Mumtazah Putri, NIM 24010120130116. Saya berasal dari jurusan S1 Matematika kelas B Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 18, mengenai penerapan IoT atau Internet of Things sebagai alat penanggulangan banjir pada rumah. Di video kali ini, saya akan membagi 3 pokok bahasan dari hasil diskusi kami, yakni yang pertama, gambaran umum, yaitu mengapa alat ini dibuat, bagaimana konsep kerjanya. Kemudian yang kedua, cara kerja alat. Bagaimanakah step dan cara kerja alat dari awal sampai akhir. Yang terakhir, yaitu yang ketiga adalah sketsa alatnya. Bagaimanakah bentuk dan rupa alatnya. Di sini sudah terlihat jelas foto dari rumah yang terkena air banjir. Banjir merupakan bencana alam yang dapat dengan mudah mengenai kita, apalagi di musim penghujan. Siapa yang mau rumahnya terkena air banjir? Sedangkan kita semua tahu bahwa air banjir itu bisa datang dari mana saja dan membawa apa saja di dalamnya. Bisa membawa penyakit, kotoran. Oleh karena itu, dengan masuknya air banjir ke rumah kita, ia akan mengotori lantai, bagian dalam rumah, perabotan, dan barang-barangnya sehingga lingkungan menjadi kotor dan tentunya menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka kelompok kami memiliki sebuah pemikiran untuk membuat rumah terhindar dari air banjir dengan membuat alat penanggulangan banjir pada rumah. Alat ini akan diletakkan di bagian ruang bawah permukaan rumah beserta dengan piston. Alat ini dilengkapi dengan sensor yang diletakkan di sebelah atas rumah, lebih tepatnya di dinding dekat atap. Sebenarnya untuk posisi dari alat ini bisa diletakkan di mana saja, bisa disesuaikan oleh pemakai dengan syarat sensornya ini harus diletakkan di bagian atas. Ruang mesin di bawah rumah harus kedap air agar tidak terkena air banjir. Oke, selanjutnya kita ke bagian cara kerja alat. Sebelumnya, mari kita ingat kembali apa itu konsep IoT. Internet of Things atau IoT merupakan suatu konsep di mana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Campur tangan manusia hanya menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Oke, cara kerja alat dari alat penanggulangan banjir pada rumah dari hasil diskusi kelompok kami, yakni yang pertama, dengan menggunakan alat ini kita harus menyediakan ruangan berisi mesin dan piston di bawah tanah rumah. Jadi di permukaan bawah tanah rumah kita sediakan atau kita buat ruangan kosong yang dilapisi oleh suatu dinding yang kedap air karena untuk mengantisipasi mesin di dalamnya itu tidak terkena air. Nah, di dalam ruangan itu akan ditaruh mesin dan piston. Mesin dan piston ini adalah alat yang akan mendorong rumah ke atas, yang akan dijelaskan di step selanjutnya. Nah, yang kedua, yaitu kemudian apabila ada tanda-tanda akan terjadi banjir, sinyal berupa LoRa akan terhubung masuk ke dalam alarm. Di sini kelompok kami berpikir untuk menggunakan LoRa karena jaraknya itu jauh, yaitu sekitar 20 km, sehingga akan efektif untuk mengukur kedatangan banjir jika digunakan alat yang sinyalnya sejauh itu. Nah, ketika banjir itu akan datang dan akan mendekati rumah, agak jauh sebenarnya. Dari jauh, terus kemudian ada tanda-tanda yang akan ditangkap oleh sensor sinyal dari berupa LoRa itu akan terhubung masuk ke dalam alarm dan alarm tersebut akan
akan membunyikan atau akan berbunyi. Nah, di step 3 ini, alarm akan berbunyi sekaligus piston yang ada di bawah rumah akan mengangkat rumah, sehingga ruang mesin yang ada di bawah permukaan itu akan terangkat, mendorong permukaan rumah ke atas, sehingga bagian rumah tidak terkena air banjir. Piston ini akan menahan rumah di atas, jadi airnya itu tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Airnya akan menggenangi di bagian dinding yang kedap air tersebut. Kemudian yang step terakhir, ketika banjir sudah surut, piston akan otomatis menurunkan rumah. Ruang mesin akan turun ke bawah permukaan tanah atau dengan kata lain kembali ke posisi awal. Jadi ketika air banjir itu sudah surut, maka piston itu akan otomatis turun ke bawah secara perlahan, kembali ke posisi semula. Yaitulah cara kerja alat penanggulangan banjir pada rumah, hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, selanjutnya kita ke sketsa alatnya. Nah, di sini yaitu sketsa alat versi 2 dimensi. Di sini ada bagian sebelum banjir dan ketika banjir. Nah, di sini terlihat di bagian sebelum banjir ada ruangan di bawah yang berwarna hijau, itu merupakan ruang mesin yang digunakan untuk menaruh piston dan mesinnya. Nah, kemudian di bagian dinding rumah ada bundaran merah kecil. Nah, di situ untuk menaruh sinyalnya. Tapi tidak usah terpaku pada gambar. Anda bisa menaruhkan sinyalnya di dimanapun, asal di bagian atas rumah. Nah, di situ ada di bagian bawah warna hijau tua, ada piston. Nah, piston ini yang akan mengangkat bagian permukaan bawah rumah ke atas. Kemudian ke bagian bawah, gambar bawah yang ketika banjir, di situ terlihat bahwa bagian warna hijaunya terangkat ke atas. Ruang mesin tersebut harus kedap air agar tidak terkena air banjir, sehingga mesin tidak akan rusak. Di situ terlihat piston di bagian bawah permukaan rumah mengangkat bagian permukaan bawah rumah ke atas, sehingga bagian rumah tidak terkena air banjir. Nah, selanjutnya adalah sketsa alat versi 3 dimensi. Di sini terlihat jelas bagaimana bentuk dari piston, bentuk dari ruang mesin, dan bagaimanakah ketika piston ini mengangkat bagian rumah ke atas ketika banjir. Di situ ada sensor banjir dan hujan, yang dimana di sini kita menggunakan LoRa karena jaraknya yang besar atau panjang atau jauh, jangkanya jauh, yaitu sekitar 20 km. Lalu di situ ada piston dan ruang mesin yang terletak di bawah permukaan rumah dengan ditutupi oleh dinding yang kedap oleh air. Dan terakhir terlihat airnya berada di sekitar rumah, tidak masuk ke dalam rumahnya. Itulah fungsi dari alat penanggulangan banjir pada rumah yang kami diskusikan, yaitu agar air banjir tidak masuk ke dalam rumah, sehingga rumah akan aman, terhindar dari sumber penyakit dan kotoran, dan tentu saja akan menjaga kenyamanan, keamanan barang-barang serta orang-orang di rumah. Ya, sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.